Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama Pak Wisnu yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan ketiga. Kita akan langsung membahas kelanjutan materi yang kemarin. Baik, kita langsung aja pembahasan kita, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya apa? Manusia yang dari Sabang sampai Merauke yang mendiami tanah air kita ini adalah sebagai sesuatu makhluk yang mempunyai harkat dan martabat yang luhur. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan tindakan diskriminasi, kita tidak boleh merendahkan, kita tidak boleh merasa diri manusia paling baik, suku paling baik, tapi kita ini adalah manusia menurut Pancasila, manusia yang memiliki harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kita harus bisa menjaganya, pergaulan antar sesama manusia khususnya yang ada di tanah air kita ini, persahabatan antar suku, persahabatan antar agama harus kita jaga. Berikutnya Bapak akan membahas yaitu tentang kajian nilai-nilai Pancasila dalam setiap sila. Oke, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Artinya apa? Kita ini sesuai kodrat bahwa di Indonesia itu adalah negara yang berdasarkan ketuhanan. Artinya apa? Kita ini harus senantiasa menghormati dan mentoleransi setiap kepercayaan yang ada di tanah air ini. Contohnya kepercayaan agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, itu harus kita saling menjaga dan kita harus saling menghormati supaya tercapai kerukunan, tercapai toleransi antar umat beragama. Karena kita tidak boleh memaksakan suatu kehendak keyakinan kepada orang lain, berarti itu adalah sebuah pelanggaran apabila kita memaksakan sebuah kehendak keyakinan kepada orang lain. Oleh karena itu, biarkanlah seperti air yang mengalir, supaya kita harus bisa saling menghormati dan bertoleransi terhadap keyakinan. Yang kedua yang akan kita bahas adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya adalah mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari kita harus senantiasa, anak-anakku harus memiliki sikap yang baik, sikap menghormati terhadap orang lain, terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap perbedaan suku, bangsa, ras, agama harus kita jaga. Kita harus mempunyai rasa toleransi dan peduli terhadap teman kita, sahabat kita yang mengalami musibah. Silakan kalian untuk bersimpati maupun berempati supaya kita tercapai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita bahas bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang memiliki potensi sumber keanekaragaman, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Semua ini disatukan dalam sebuah wadah yang disebut dengan Pancasila, yang di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ingat, yang harus kita camkan pada poin sila keempat, kita harus menjaga, menyelesaikan masalah bukan dengan otot, menyelesaikan masalah bukan dengan fisik, tapi selesaikanlah dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila di dalam mufakat tidak ada keputusan yang bulat, maka bisa dilakukan polling. Ini biasanya terjadi di lembaga-lembaga negara seperti DPR ketika mau memutuskan sebuah permasalahan. Aplikasi dalam kehidupan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, anak-anakku pasti punya masalah. Masalah yang kalian hadapi harus
kalian pertimbangkan dengan baik. Jangan melakukan tindakan yang semena-mena, tapi harus dipikirkan dampak akibatnya ke depannya apabila melakukan tindakan seperti itu sebelum merugikan kamu diri sendiri. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Keadilan sosial ini bisa tercapai, bisa terlaksana di tanah air kita yang kita cintai dengan disebut sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam. Tetapi apabila kita lihat fakta dan kenyataannya, keadilan sosial itu nampaknya jauh dari harapan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Apalagi yang namanya kepastian hukum sekarang ini nampak sedang bermasalah, tercabik-cabik. Nah, oleh karena itu inilah adalah salah satu gambaran bahwa keadilan sosial di Indonesia nampaknya harus kita perjuangkan lagi supaya tercapai betul-betul rasa keadilan sosial bagi seluruh warga negara rakyat Indonesia itu terlaksana. Semoga impian yang kita laksanakan, wacana yang kita rencanakan keadilan sosial ini kenyataan di kehidupan sehari-hari bisa kita rasakan. Kita bisa bayangkan apabila negara ini negara yang memiliki rasa keadilan sosial, maka kita lahir menjadi macan Asia. Demikianlah anak-anakku pembahasan singkat dari Bapak tentang galian nilai-nilai sila 1 sampai sila kelima, dan nanti akan Bapak berikan tugas pada kolom komentar YouTube. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan senantiasa kalian semangat dan dijauhkan dari penyakit COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.